Klasifikasi makhluk hidup, fungsi, dan bagian-bagian mikroskop. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Makhluk hidup ini disebut dengan makhluk hidup mikroskopis. Contohnya seperti bakteri dan virus. Nah, makhluk hidup ini bisa hidup di mana-mana. Bisa di dalam tanah, air, sisa-sisa makhluk hidup, tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat makhluk hidup mikroskopis ini? Yaitu dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Nah, ini dia gambar mikroskop. Yang sebelah kiri disebut mikroskop cahaya, sedangkan yang di sebelah kanan disebut dengan mikroskop elektron. Namun, saat ini yang akan kita pelajari adalah mikroskop cahaya. Alat ini akan kamu temukan di laboratorium, di mana fungsinya adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Mikroskop terdiri dari banyak bagian. Bagian-bagian ini ada yang berupa optik dan ada yang berupa non-optik yang disebut dengan mekanik. Mari kita bahas bagian-bagian beserta fungsi dari mikroskop cahaya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu bagian optik. Bagian optik mikroskop cahaya yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa ini terletak di bagian paling atas mikroskop. Lensa ini yang berhubungan langsung dengan mata pengamat, di mana fungsinya adalah untuk memperbesar kembali bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa ini berada di dekat objek atau benda yang akan diamati, di mana fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda. Selanjutnya ada kondensor yang terletak di bawah meja preparat yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Dan ada diafragma yang juga terletak di bawah meja preparat yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kenapa cahaya yang masuk harus diatur? Karena jika cahaya kurang, maka objek tidak akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada cermin yang berbentuk bundar. Cermin ini digunakan untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin ini pada mikroskop ada dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Selanjutnya bagian yang non-optik atau disebut dengan mekanik. Yang pertama yaitu tabung atau disebut juga dengan tubus, yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada pemutar kasar atau yang disebut juga dengan makrometer yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Kemudian ada pemutar halus atau yang disebut juga dengan mikrometer yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara pelan atau secara halus. Tujuan menggerakkan tubus mikroskop ini agar objek dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada meja preparat yang fungsinya sebagai tempat meletakkan objek yang akan kita amati, di mana bagian tengah meja preparat ini terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Kemudian ada lengan mikroskop yang fungsinya sebagai pegangan saat memindahkan atau membawa mikroskop. Selanjutnya ada penjepit objek yang berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser saat diamati. Ada sendi inklinasi yang fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop, dan yang terakhir ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop.